Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Mari kita akan mulai untuk ibadah singkat kita pada sore hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Saat Indah.
Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini. Kami masih tetap bisa beribadah dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi oleh kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami akan terima kebenaran firman Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kalau sore hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah, sekalipun sederhana. Kita tidak akan berlama-lama, tapi marilah di hari ini di mana kita bisa merayakan kenaikan Yesus ke surga, itu satu menjadi momen bagi kita untuk sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia boleh naik ke surga, tetapi Dia curahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Di nama Tuhan, saya ajak kita membaca Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Kita bisa baca bersama-sama untuk semua jemaat yang ada di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita biasa mendengar atau bahkan kita sadar bahwa pertempuran atau peperangan kita hari-hari ini itu adalah melawan kuasa kegelapan atau iblis. Tetapi saya mau katakan bahwa sejatinya peperangan itu sudah dimenangkan oleh setiap orang percaya. Ya, dengan kematian Yesus di kayu salib, iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dipatahkan. Ketika kita melawan iblis, sebenarnya ada fakta yang membuktikan bahwa iblis sebenarnya sudah tahu apa jadinya ia nanti, atau dia sudah tahu masa depannya nanti seperti apa. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa iblis ini akan dihukum, akan diikat selama-lamanya. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk bisa lagi mengganggu setiap orang percaya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melawan kuasa kegelapan, sebenarnya katakan saja, iblis, masa depanmu itu sudah ditulis oleh Alkitab dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di hari-hari ini iblis menggunakan dua cara untuk menjatuhkan kita. Peperangan kita ini tidak bisa lepas dari dua hal ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yang kedua adalah, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ada dua problem, ada dua peperangan kita hari-hari ini. Di semua situasi, siapa saja, tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang kurang mampu, tidak peduli orang tua, orang muda. Dua hal ini, yang pertama adalah takut dan bimbang. Betul atau tidak? Hari-hari ini peperangan kita terhadap rasa takut, rasa bimbang. Rasa takut akan apa? Rasa takut untuk sesuatu yang kadangkala tidak kita lihat, atau rasa takut untuk sesuatu yang belum kita lihat. Biasanya kita takut, minggu depan, besok, kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Kita belum tahu, belum lihat, belum mengerti, tetapi kita sudah takut. Ketika kita takut, kemudian kita merasa bimbang, kita ragu, kita khawatir. Bisa enggak Tuhan tolong saya? Mampu enggak Tuhan tolong saya? Atau saya bisa enggak lepas dari semua ini?
Dua hal ini kemudian menawan pikiran kita sehingga membuat hari-hari kita penuh dengan pikiran-pikiran yang memberatkan, pikiran-pikiran yang terikat dengan rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu, rasa khawatir. Ayat ini menguatkan kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika takut, ketika ragu, ketika bimbang, Tuhan kasih jawaban, "Nggak usah takut, aku menyertai engkau." Nah, situasi yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat Yesus hendak naik ke surga, kemudian dia bersama-sama dengan murid-muridnya mulai merasa gelisah. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini biasanya kita dengar atau mungkin saya sampaikan pada saat ibadah-ibadah penghiburan orang meninggal. Tapi dari ayat ini kalau kita hubungkan di dalam Yesaya pasal 41, ayat ini kepada kita membuktikan bahwa jangan gelisah, percaya kepadaku, percaya juga kepada Allah, percaya juga kepadaku. Murid-murid Yesus mengalami sebuah goncangan luar biasa ketika Yesus mati. Bahkan ketika Yesus akan naik ke surga, murid-muridnya mengalami goncangan luar biasa. Lalu saya akan bersama-sama dengan siapa nanti? Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan menyertai saya? Siapa yang kemudian harus jadi panutan saya? Saya harus pergi kemana? Saya harus melakukan apa? Dan bagaimana nanti kehidupan rasul-rasul, kehidupan murid-muridnya kalau Yesus naik ke surga? Mereka mengalami gelisah hati yang kemudian membawa mereka kepada rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir, rasa ragu. Tapi Yesus berkata, jangan gelisah, jangan takut. Kenapa? Di ayat berikutnya, di pasal yang sama, pasal 14, ayat 15, ayat 16, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah mengapa Yesus naik ke surga. Kemudian dia menjanjikan kepada murid-muridnya, tentu bukan hanya kepada murid-muridnya, janjinya juga kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang hari-hari ini sedang menaruh harapannya kepada Tuhan, kepada orang yang bersandar kepada Tuhan, kepada mereka yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nanti Yesus naik ke surga, Yesus katakan nanti akan ada seorang penolong yang lain yang atau supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kepada kita yang percaya kepada Tuhan, yang hari-hari ini mengharap kepada Tuhan, bersandar, berserah kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa penolong yang disebutkan oleh Yesus, yaitu pribadi Roh Kudus, pribadi lain dari Yesus yaitu Roh Kudus, itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga Yesus berkata, jangan gelisah, nanti akan ada penolong bagimu yang akan menyertai hidupmu kapan saja, di mana saja, setiap saat, setiap waktu. Ia akan menyertai hidupmu. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi, perhatikan, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kawan, dia tidak sekedar menyertai,
Dia tidak sekedar ikut serta dalam perjalanan hidup kita, tetapi dia diam di dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupmu. Coba katakan, letakkan tangan kananmu di dada, lalu katakan, Roh Kudus diam di dalam hidupku. Kalau Roh Kudus diam di dalam hidupmu, ia tentu akan menyertai dalam segala situasi. Bukan berarti di situasi yang bahagia, di situasi yang baik-baik saja kemudian tidak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah diam dalam hidupmu. Luar biasa kan? Betapa baiknya Tuhan. Sehingga kalau Yesaya katakan, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Yesus juga mau katakan begini, tidak usah gelisah hatimu hari-hari ini dalam segala situasi hidupmu yang orang katakan susah, sulit, situasi ekonomi semakin menurun dan lain sebagainya. Tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Kita belum lihat esok, tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena firman Tuhan katakan hari esok ada kesulitannya sendiri. Dan tetap percaya bahwa Roh Kudus, Roh penolong, penghibur, roh kebenaran yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ia tinggal di dalam hidupmu, ia sudah ada di dalam hidupmu, dan ia akan berkarya dalam hidupmu. Apa karya yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika ia ada di dalam hidupmu? Apa karya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, jangan biarkan Roh Kudus hanya sekedar diam, berhenti, tidak melakukan sesuatu. Tentu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita supaya rohnya bekerja dalam hidup kita. Bekerja melakukan apa? Kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bisa baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat 26. Sudah ketemu, kita baca, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, kata Roh membantu kita dalam kelemahan kita itu disebut dengan sunanti lambanetai. Apa makna yang terkandung di dalam kata sunanti lambanetai? Nah, kata ini atau kata sunanti lambanetai ini mengandung arti begini. Ketika roh kita terkoneksi dengan Roh Kudus, ketika roh itu terhubung, terjalin menjadi satu kesatuan roh, maka dikatakan roh itu membantu dalam kelemahan kita. Kelemahan kita banyak sekali, nanti akan kita bahas. Tapi yang pertama adalah, yang penting dalam ayat ini adalah pengertian sunanti lambanetai, bahwa roh itu harus terhubung dengan Roh Kudus. Roh kita harus terkoneksi dengan Roh Kudus. Di dunia ini cuma ada 3 roh. Roh jahat, roh manusia, dan Roh Kudus. Antara roh jahat dan Roh Kudus itu seperti pertempuran untuk menguasai roh kita. Siapa yang berkuasa atas roh kita? Kalau roh jahat yang berkuasa atas hidup kita, hancur hidup kita. Semua respon, semua sikap, pikiran, kata, tindakan kita akan menghancurkan hidup kita. Semua yang negatif, semua yang tidak baik, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dihasilkan oleh keterkaitan antara roh kita, roh yang ada di dalam hidup kita, dengan roh jahat. Tetapi ketika Roh Kudus yang Yesus janjikan, dia akan diam di dalam hidupmu dan ia akan menyertai engkau. Kalau engkau terhubung dengan roh ini, kalau engkau terkoneksi dengan roh ini, maka Roh Kudus itu akan membantu kelemahan kita. Contoh gampangnya begini. Bapak Ibu punya handphone.
Tapi kalau nomor perdana Anda tidak terhubung dengan sebuah jaringan internet, Anda tidak akan pernah terhubung dengan dunia. Atau Anda tidak bisa terkoneksi. Handphonemu sia-sia, kamu sia-sia beli handphone tapi tidak terkoneksi. Hidupmu juga sama, hidupmu akan sia-sia kalau rohmu tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Roh Kudus. Ayat ini mengatakan demikian juga rohnya diawali dengan huruf R besar, itu menunjukkan Roh Kudus. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Yesus tahu kita penuh kelemahan, kita penuh kekurangan, sehingga Dia berikan Roh Kudus untuk membantu. Sunanti lambanetai, roh yang terkoneksi dengan hidup kita, yang kemudian roh itu bekerja, roh itu berkarya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat perenungan kita melalui kebenaran firman Tuhan, maka roh itu akan bekerja, maka roh itu akan berkarya dalam hidup kita, sehingga di dalam kelemahan kita, roh itu akan membantu kita. Anda punya kelemahan soal apa? Roh akan membantu Anda. Karena begini, karena Roh Kudus, karya Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Karena keterhubungan kita dengan Roh Kudus akan membuat kita menghasilkan buah roh. Tentu saja maka kelemahan-kelemahan kita selalu berkaitan dengan buah roh. Mungkin kelemahan kita tidak sabar. Mungkin kelemahan kita khawatir sehingga tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera. Mungkin kelemahan kita itu pelit sehingga kita tidak punya kemurahan hati. Mungkin kita kasar sehingga kita tidak punya kelemah lembutan. Mungkin kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Itu kelemahan-kelemahan kita. Dan firman Tuhan katakan, dan roh menolong kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita, sehingga buah roh yang kita hasilkan itu menjadi maksimal. Kalau buah roh dihasilkan dengan maksimal, maka hidupmu akan maksimal. Kalau roh terhubung dengan kita, Anda lemah di bagian apa? Mungkin engkau gampang kehilangan damai sejahtera, mungkin engkau gampang kehilangan sukacita. Roh menolong kita pada saat kita khawatir, pada saat kita takut, pada saat kita bimbang, pada saat kita ragu. Kalau kita terus terhubung dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat perenungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita betapa Tuhan Yesus baik. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Tentu saja kalau Roh Kudus terkoneksi dengan kita, atau roh kita terkoneksi dengan Roh Kudus, Ia akan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Nah, mari kita lihat betapa pentingnya Roh Kudus sekarang dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernah enggak kita berdoa, rasanya Tuhan aku sudah enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Rasanya Tuhan, aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa enggak tahu Tuhan, aku cuma bisa kayak gini toh. Tapi perhatikan, kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu, kalau Roh Kudus memenuhi hidupmu, salah satu tanda itu adalah berbahasa roh. Bahasa roh itu yang akan menolong kita dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang kita tidak tahu secara pikiran, tapi kalimat kata yang kita naikkan lewat bahasa roh itu dimengerti oleh Tuhan sebagai sebuah keluhan-keluhan, sebagai sebuah beban yang sedang dibawa oleh Roh Kudus ke hadapan Tuhan. Ini beban hidupku Tuhan. Tentu Roh Kudus
sangat kontekstual dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini, situasi yang terjadi hari-hari ini. Tentu kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia naik ke surga dengan sebuah janji bahwa aku akan memberikan kepadamu roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang akan menyertai kamu, yang akan diam dalam hidupmu dan berkarya, bekerja dalam hidupmu, sehingga pikiran, sehingga perkataan, sehingga sikapmu, sehingga tindakanmu sehari-hari itu tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua respon dari pikiran, sikap, kata-kata, dan tindakan kita yang berkenan kepada Tuhan itu memuliakan nama Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Roh Kudus itu berkarya dalam hidupmu dan ia menghasilkan buah kerajaan, buah roh yang maksimal dalam hidupmu, maka hidupmu akan maksimal, sehingga orang lain bisa melihat. Dalam situasi seperti ini engkau masih bisa tetap sabar, engkau masih punya damai sejahtera, engkau masih bisa merasakan sukacita, engkau masih bisa lemah lembut, engkau masih bisa murah hati, engkau masih penuh dengan kasih, engkau masih bisa mengendalikan diri. Coba bayangkan kalau hidup di luar Tuhan kita tidak punya roh. Bayangkan kalau yang terhubung dengan roh kita bukan Roh Kudus tapi roh jahat, apa jadinya? Bayangkan. Tentu bukan buah roh yang kita hasilkan. Tidak tahu buah apa yang kita hasilkan. Yang jelas kalau roh jahat yang menguasai roh kita, isinya itu apa? Bersungut-sungut, kata-kata negatif, ketakutan, rasa bimbang, rasa ragu, khawatir yang luar biasa sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari kenaikannya ke surga, dia meninggalkan sesuatu, dia punya janji kepada kita semua. Hari ini responi janji Tuhan. Nanti mulai besok kita akan berdoa selama 10 hari. Kita tidak hanya sekedar minta Roh Kudus penuhi hidupku, tapi kita minta bahwa Roh Kudus berkaryalah dalam hidupku. Berkarya, bekerjalah dalam hidupku, berproseslah dalam hidupku, memproses hidupku. Seperti di dalam firman Tuhan katakan, tubuhku boleh lemah, fisik kita boleh lemah, tapi kiranya roh kita diperbaharui semakin hari demi hari, bukan tambah lemah, tapi tambah kuat di dalam Tuhan. Situasi dunia boleh melemahkan kita, tapi karena Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan, membuat kita tetap kuat. Anda yang hari-hari ini sedang putus asa, Anda yang hari-hari ini pikiranmu sedang ditawan oleh prinsip-prinsip dunia, di mana engkau sedang mengasihi dirimu sendiri, engkau sedang mengumpulkan segala sesuatu untuk dirimu sendiri, sehingga engkau kehilangan sense of caring, kehilangan rasa kepedulianmu terhadap sesama, sehingga membuat engkau lebih mengumpulkan semuanya untuk dirimu sendiri. Engkau tidak mau berbagi kepada orang lain, engkau tidak mau memperhatikan saudara-saudaramu. Saya mau katakan, roh apa yang terhubung denganmu? Karena kalau Roh Kudus yang terhubung dengan kita dan berkarya dan bekerja, ia akan membantu dalam semua kelemahan kita. Percayalah, dunia akan membawa kita kepada situasi semakin lemah, semakin tidak berdaya. Tapi Roh Kudus akan membawa kita menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Amin. Saya masih ingat, saya pernah cerita mengenai menanam pohon kurma. Dari biji pohon kurma ketika ditanam, itu tidak hanya sekedar gali tanah, masukkan bijinya, kemudian ditimbun dengan tanah lagi, lalu kita berharap dengan disiram maka akan tumbuh menjadi pohon yang besar, menghasilkan buah. Nah, pohon kurma itu ketika ditanam di tanah-tanah yang berbatu, bijinya dimasukkan ke dalam lubang, maka di atas biji itu akan diberi batu yang besar. Sehingga tujuannya apa? Akar tidak akan tumbuh tunas terlebih dahulu.
Yang tumbuh adalah akar. Dia akan berusaha mencari air sampai ke bawah, Kenapa? Karena dia mau ke atas tidak bisa. Ada batu di atasnya. Jadi jalan satu-satunya dia harus ke bawah. Dia harus mengakar. Dia harus kuat di dalamnya. Karena kalau tidak kuat, dia akan mati. Ke atas tidak bisa tumbuh, ke bawah tidak bisa, mati dia. Dia akan berakar, dia akan semakin kuat. Hidupmu di situasi yang sulit, jalan satu-satunya cuma berakar di dalam Tuhan, terkait dengan Roh Kudus. Dia akan membantu engkau dalam kelemahanmu, dalam keterbatasanmu. Dia akan menolongmu dalam kesulitan-kesulitan yang engkau sendiri tidak bisa hadapi. Roh Kudus akan menolongmu. Maka berakarlah, maka terus terkait, terkoneksi, terhubung dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Lewat persekutuan, doa, puji-pujian, kebenaran firman Tuhan. Renungkan terus itu siang dan malam. Hagar merenungkan firman Tuhan sampai engkau menerima rema dari ayat firman Tuhan itu. Engkau mengakar ke bawah sampai saatnya nanti dia sanggup memecah batu yang di atas biji ini, yang kemudian tumbuh tunas sampai kemudian menjadi pohon yang berbuah. Buah tidak bisa dihasilkan secara instan. Buah roh tidak bisa dihasilkan secara instan. Koneksi terus-menerus dengan Roh Kudus itu akan menolong engkau untuk bisa menghasilkan buah roh. Puji nama Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap membangun koneksimu dengan Roh Kudus hari-hari ini, dan selama 10 hari ke depan kita bergumul bersama-sama minta Roh Kudus penuhi hidupku, berkaryalah dalam hidupku. Jangan diam saja Roh Kudus. Berkaryalah, bekerjalah. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, semua kelemahan-kelemahanmu, semua ketakutanmu, semua kekhawatiranmu, kebimbanganmu, apa yang membuat engkau takut, apa yang membuat engkau khawatir, cemas, gelisah, bimbang, ragu dan lain sebagainya, Roh Kudus sanggup menolong engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita nyanyikan satu pujian. Tak perlu kau takut, tak perlu kau khawatir.
Yang terbaik itu bukan soal jasmani. Pemberian Tuhan yang terbaik itu justru Roh Kudus. Karena Dia akan menyertai engkau. Karena Dia tinggal dalam hidupmu selama-lamanya. Haleluya. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita yang siap menolong kita kapan saja, di mana saja. Haleluya. Tanyakan pujian ini. Katakan, Engkau Tuhan yang begitu setia. Kami tahu Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kalau mungkin Roh Kudus sudah terlalu lama diam dalam hidup kami, Dia tidak melakukan apa-apa, Dia diam saja dalam hidupmu. Waktunya hari ini kau berkata, Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus berkaryalah dalam hidupku Tuhan.
semua jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami. Mungkin selama ini kami tidak menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kami. Kami lebih cenderung bekerja, melakukan apa saja, meresponi segala sesuatu dengan kekuatan kami pribadi. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu pada malam hari ini. Tapi satu hal kami ingat janji Tuhan, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kepada kami Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran yang akan menyertai kami selama-lamanya. Roh yang akan tinggal dalam hati kami, bukan hanya sekedar diam, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Ia bekerja dalam hidup kami. Dia menolong kami dalam segenap kelemahan keterbatasan kami. Mari Roh Kudus, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Oh, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulai hari ini kami akan hidup terus dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk menggerakkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, menolong, menuntun, menghibur kami, sehingga di masa-masa sulit seperti ini kami tidak kehilangan damai sejahtera, kami tidak kehilangan sukacita, kami tidak kehilangan pengharapan. Tetap ada kesabaran, kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati, pengendalian diri, kelemah lembutan, kebaikan, semua tetap ada di dalam hidup kami, dan akan terus berkarya sehingga hidup kami maksimal menghasilkan buah roh. Ketika kami menghasilkan buah roh yang maksimal, orang bisa melihat Yesus dalam hidup kami. Tuhan yang berbeda, yaitu Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita, sehingga orang lain boleh percaya, menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kesempatan malam hari ini kami boleh tetap menerima kebenaran firman Tuhan. 10 hari ke depan kami akan berdoa, bukan hanya minta kami dipenuhi Roh Kudus, tetapi kami minta Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kami. Sia-sia kalau Roh Kudus hanya diam begitu saja. Kami rindu, kami ingin melihat, merasakan Roh Kudus berkarya bersama-sama dengan kami, mengerjakan segala sesuatu dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami. Roh Kudus bekerja dalam pekerjaan kami, Roh Kudus bekerja dalam usaha kami, Roh Kudus bekerja menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Setiap ayat yang kami baca, ya kiranya diberkati Tuhan, tidak hanya berlalu sia-sia, tapi menjadi berkat, kekuatan, dasar hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, jangan lupa mulai besok jam 6:30 malam, kita akan mengadakan doa di gereja. Tentu saja masih tetap mengedepankan protokol kesehatan. Yang pertama, Bapak Ibu harus membawa masker. Kemudian sebelum masuk ke gereja, Bapak Ibu cuci tangan terlebih dahulu, dan gereja akan menyediakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan doa. Kemudian selama doa tidak diperbolehkan untuk duduk berdekatan, ya, masih tetap harus ada jarak sehingga kita tetap aman, kita tetap terlindungi. Namun satu hal, kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, jangan lupa mulai besok sampai 10 hari ke depan kita akan berdoa. Jamnya jangan lupa jam 6:30 malam di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.